Jumpa lagi kawan-kawan. Pada video ketiga atau yang terakhir ini, kita anggap proses editing sudah dilakukan dan kita akan melakukan pembuatan layout sehingga menjadi sebuah peta. Di sini, pada layar GPS saat ini merupakan 4 data SHP yang sebelum dilakukan editing. Sedangkan pada layar hasil ini merupakan data save file setelah dilakukan editing. Editing yang dilakukan yaitu melakukan perbaikan pada hasil tracking atau track berupa garis-garis hasil pengambilan data di GPS sehingga menjadi sebuah garis tunggal. Di sini pada layar GPS selanjutnya kita bisa nonaktifkan karena kita akan bekerja selanjutnya pada layar hasil. Selanjutnya di sini kita akan melakukan atau memunculkan sebuah label atau nama. Di sini saya ambil contoh pohon sarang yang kita ambil dari kolom name yang ada pada atribut dari nest ini atau pohon sarang ini. Di sini silahkan masuk properties, kemudian teman-teman masuk dari tab label. Pada label field, teman-teman pilih saja name sebagai tempat nama jenis pohon sarangnya. Kemudian silahkan klik OK apabila tidak ada perubahan dari ukuran huruf ataupun warna huruf. Kemudian klik kanan pada nest tadi, teman-teman bisa klik pada label. Secara otomatis akan dimunculkan nama label yang berasal dari kolom name pada atribut nest ini. Di sini kita akan melakukan perubahan dari simbol, dari titik jalur, dan akan menampilkan labelnya. Di sini kita pilih saja salah satu, misalkan ini, klik OK, maka berubah dari jenis simbol yang sebelumnya. Di sini kita rubah lagi, misalnya pilih yang berwarna kuning, OK saja, maka akan berubah. Kemudian kita munculkan labelnya dengan mengklik centang pada label feature. Sekarang nama dari titik awal akhir jalur sudah diberikan nama, kemudian di sini nama petak ukurnya juga sudah dimunculkan labelnya. Sekarang kita coba beralih dari ke layout view. Dari sebelumnya kita di jendela view untuk jendela kita kerja. Baik, di sini kita lakukan perubahan skala. Kita masukkan saja ke 1:2500. Silakan klik tombol pen untuk kita menggeser atau menyesuaikan sehingga jadi proporsional. Teman-teman bisa lakukan mengubah logo atau judul di sini sesuai kebutuhan besar kecilnya. Apabila ingin merubah logonya, teman-teman cukup lakukan klik kanan properties, kemudian cari di mana logo yang diinginkan itu ditempatkan. Judul bisa teman-teman klik 2 kali. Di sini layout ini saya sudah siapkan sebelumnya, jadi teman-teman tidak perlu lagi rumit untuk menyusun tata letak dari layout ini. Jadi layout ini silahkan dipergunakan, sesuaikan, isi saja kebutuhan penulisan ataupun hal-hal lain yang ingin dimasukkan. Di sini dilakukan pembuatan sebuah legendanya. Pilih legenda apa yang ingin dimunculkan nantinya. Klik preview. Apabila sudah sesuai, silahkan finish. Sebetulnya ada pengaturan lebih lanjut lagi di dalam setelah kita mengklik preview, kita bisa mengatur penulisan dari masing-masing label simbol itu tadi, kemudian jarak tulisan, spasi, dan lain sebagainya. Kemudian ukuran huruf kita bisa ubah
sebelum kita mengklik finish pada penambahan legenda tadi. Di sini digunakan cara manual dengan mengkonvertnya menjadi convert to grafik tadinya, sehingga saat ini nanti di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat legenda tanpa melakukan convert to grafik seperti yang sebelumnya. Silahkan kita masuk ke insert, menu insert. Di sini ada pilihan. Di sini kalau teman-teman mau menambahkan sebuah teks atau title, kemudian ini legenda. Di sini adalah arah utara, kemudian skala bar, ini skala teks, ini untuk penambahan picture seperti untuk menambahkan logo. Sekarang kita masuk saja ke bagian legendanya. Legenda ini di legenda item kita bisa pilih item mana saja yang ingin ditampilkan. Seperti ini saya tidak ingin ditampilkan, kemudian jalan tidak usah, hanya ada 5 item simbol yang akan ditampilkan di legendanya nanti. Kemudian ini kita masuk ke preview. Ini hasil previewnya. Klik saja finish. Saya pindahkan ke sini. Nah, ini selanjutnya kita rubah dengan klik kanan properties. Kemudian pada bagian legenda propertiesnya, seperti legenda ini titelnya, judulnya kita hilangkan saja centangnya sehingga nanti tidak ditampilkan. Kemudian kita beralih ke item. Di sini kita akan merubah ukuran hurufnya. Di sini select all. Kemudian kita pilih misalkan jenis hurufnya Arial dengan ukuran hurufnya adalah misalkan 14. Apply saja, otomatis sudah berubah. Kemudian kita masuk ke tab layout. Di sini kita lakukan perubahan di vertical path. Ini adalah mengatur jarak antara simbol satu dengan yang lainnya. Silakan teman-teman bisa klik ini untuk melihat fungsinya masing-masing apa. Di vertical tab ini kita rubah misalkan 10. Play. Kemudian path gap-nya ini adalah jarak antara simbol dengan tulisan. Ini misalkan saya kasih saja 30. Play. Ada pergeseran, ada jarak sudah antara simbol dengan tulisan atau deskripsinya. Kemudian tidak ada lagi yang perlu dirubah. Silahkan klik OK saja. Kemudian bagaimana kita merubah misalkan nest ini menjadi misalkan sarang orangutan. Ini merubahnya langsung di group layer. Di sini langsung di layer sini teman-teman klik kanan saja, properties. Di sini ubah sesuai keinginan. Ini titik transact kita rubah juga menjadi sudah berubah. Saat kita rubah di sini, ini otomatis juga akan ikut berubah. Kemudian titik PU ini menjadi petak ukur. Oke. Track OU jalur pengamatan.
Selanjutnya ini plot pengamatan. Nah, kelebihan dari kita tanpa merubah legenda ini tadi menjadi sebuah grafik, yaitu saat kita misalkan merubah di sini, misalkan titik transact, kita perhatikan saja simbol ini kuning ini. Saat saya rubah ke sini, misalkan saya rubah menjadi ini saja, IC. Saat khusus untuk legenda yang sudah dilakukan convert to grafik, dia tidak akan berubah. Jadi tetap, dan ini kita lakukannya merubahnya secara manual. Tetapi legenda yang tidak dilakukan convert to grafik, dia akan secara otomatis langsung mengikuti perubahan yang terjadi pada layernya. Ini saya kembalikan. Baik, saya rubah ini saja. Ini saya pindahkan. Saya ganti dengan ini. Demikian teman-teman, terkait bagaimana menambahkan legenda, perbedaan antara convert to graphic dengan tanpa melakukan convert to graphic. Kita lanjut di materi selanjutnya. Merubah sebuah simbol, maka legenda ini nantinya tidak akan berubah secara otomatis, karena kita sudah mengkonvertnya menjadi sebuah grafik. Sini peta insert, kita bisa lakukan aktivasi sebelum kita melakukan perubahan pada grup layernya, seperti menambah grid dan mengcopy paste dari dataset file lain. Maka kita perlu mengaktifasi dari grup layer insert ini. Kita bisa simpan project ini. Apabila sudah selesai, kemudian kita export saja. Layer ini bisa dalam bentuk JPEG ataupun PDF. Tetapi saya lebih menyukai dalam bentuk PDF karena peta ini nantinya bisa saya pergunakan lebih lanjutnya dengan menggunakan atau menjadi sebuah peta kerja yang bisa saya pergunakan di aplikasi smartphone. Salah satu aplikasi yang saya suka yaitu Avanza, sehingga secara otomatis ini akan menjadi sebuah peta dalam format GeoPDF yang memiliki referensi koordinat yang bisa terbaca secara langsung di aplikasi Avanza. Kita buka tadi peta hasil ekspor kita. Sekarang ini peta dalam bentuk file PDF yang selanjutnya teman-teman bisa lakukan print dan lain sebagainya. Ini keuntungan dijadikan PDF atau dia menjadi GeoPDF, yaitu kita bisa mengklik layernya ini sehingga disesuaikan dengan kebutuhan kita. Baik, terima kasih teman-teman. Ini adalah video terakhir dari acara kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.